Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, saudara-saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang perpangkatan dan bentuk akar ya. Kita lihat saja peta konsepnya, yaitu pada perpangkatan dan bentuk akar ini terdiri dari bilangan berpangkat, pembagian pada perpangkatan, notasi ilmiah, perkalian pada perpangkatan, dan pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat ya, sebagai dasar dan pengertian dasarnya dulu ya. Mari kita ikuti. Ya, sebelum kita membicarakan tentang perpangkatan, kita ingat kembali tentang perkalian. Dasar dari perkalian adalah penjumlahan, yaitu penjumlahan berulang. Perhatikan contoh. 3 dikali 5, 3 sebagai pengali, 5 sebagai terkali. Artinya 5 ini penjumlahannya berulang sebanyak 3 kali, atau terdiri dari 3 suku. 5 tambah 5 tambah 5, yaitu 15. Demikian juga contoh yang kedua, 4 dikali negatif 7. Artinya, negatif 7 ini akan berulang sebanyak suku. Ya. Negatif 7 tambah negatif 7 tambah negatif 7 tambah negatif 7, yaitu negatif 28. Kemudian, contoh yang ketiga, yaitu 5 dikali negatif 2. Artinya, negatif 10. Nah, sekarang kita tentang perpangkatan. Perhatikan. Ya, dasar dari perpangkatan adalah perkalian, yaitu perkalian berulang. Perhatikan contoh yang pertama, yaitu 2 dipangkatkan 3. Artinya 2 kali 2 kali 2. 2-nya itu pengulangan perkaliannya sebanyak 3 kali, atau 2 ini terdiri dari 3 faktor. Ya. 2 kali 2 adalah 4, 4 dikali 2 yaitu 8. Jadi 2 pangkat 3 yaitu 8. Oke, perhatikan contoh berikutnya. 3 dipangkatkan 5. Artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Atau dengan kata lain, 3-nya ini terdiri dari 5 suku. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. 81 kali 3 yaitu 243. Oke. Sekarang perhatikan contoh yang ketiga, 5 dipangkatkan 4. Artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya terdiri dari 4 faktor ya. 5 kali 5 25. 5 kali 5 yang belakangnya 25, boleh seperti itu mengalikannya. Di 25 kali 25 yaitu 625. Itulah pengertian dari perpangkatan. Jadi perpangkatan itu bisa kita artikan sebagai perkalian berulang ya. Sekarang perhatikan. Ya. Nah, ini dibaca berarti 7 dipangkatkan 3. Adapun penulisannya, 7-nya ini agak besar, kemudian 3-nya sebagai pangkatnya ini nulisnya agak kecil dan rada ke atas. Nah, 7 ini disebut dengan basis atau bilangan pokok. Sekali lagi, 7 itu disebut sebagai basis. Bilangan yang dipangkatkan itu disebut basis atau bilangan pokok. Sedangkan 3-nya ini disebut pangkat atau eksponen ya. Gitu. 3 disebut pangkat atau eksponen. Eksponen atau pangkat ya. Oke, sekarang perhatikan contoh. Perhatikan penulisannya. Menggunakan kurung artinya negatif 2, cara pembacanya. Negatif 2 dipangkatkan 2. Artinya negatif 2 dikali negatif 2. Berarti yaitu negatif 2 kali negatif 2 nilainya adalah positif 4. Oke. Selanjutnya negatif 3 dipangkatkan 3. Berarti berapa ini? Ya, betul. Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif
3. Jadi nilainya yaitu negatif 27. Negatif 3 kali negatif 3-nya positif 9. Positif 9 dikali negatif 3 negatif 27. Ya, untuk perkalian bilangan bulatnya kalian bisa ingat kembali pelajaran kelas 1 atau melihat video yang sudah saya buat sebelumnya. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang contoh yang ketiga. Ya, negatif 5 dipangkatkan 4. Berarti negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Negatif 5 dikali negatif 5 positif 25. Yang belakangnya negatif 5 dikali negatif 5 positif 25. Positif 25 kali positif 25 positif 625. Oke. Ya, perhatikan. Kalau yang kita pangkatkan itu A pangkat 6 atau A dipangkatkan 6. Kita nggak usah bingung atau menjadi siapapun yang dipangkatkan, itu ada perkalian berulang intinya ya. A pangkat 6 berarti A kali A kali A kali A kali A kali A. Ya, A-nya terdiri dari 6 faktor ya, karena tandanya kali faktor. Kalau tandanya jumlah berarti suku. Oke, kita lanjutkan. Sekarang perhatikan. Ya. Kita punya bilangan yaitu negatif 5 dipangkatkan 4. Dan bilangan negatif 5 pangkat 4. Nah, pertanyaannya, apakah kedua bilangan ini sama? Apakah kedua bilangan ini sama? Oke, kita jangan langsung, oh sama, oh tidak sama. Nah, kita pikir dulu. Seperti tadi, bahwa kalau negatif 5 dipangkatkan 4 tadi sudah ada. Yaitu berapa? Positif 625. Sedangkan penulisan yang belakang, ini nilainya bukan positif 625. Karena tanda seperti ini berarti negatifnya ini tidak ikut dipangkatkan. Ya, ini di luar. Sedangkan yang dipangkatkan adalah 5. Ya, kita lihat penjelasannya. Ya, kalau negatif 5 dipangkatkan 4 berarti negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5, yaitu positif 625. Sedangkan untuk yang negatif 5 dipangkatkan 4 itu berarti negatif, ya berarti 5-nya ini pangkatan 4. Ya, tapi sebelumnya bertanda negatif. Kemudian kurung buka 5 kali 5 kali 5 kali 5. Yang di dalam kurung itu nilainya adalah 625. Tapi di situ diawali dengan tanda negatif, selalu bertanda negatif. Ya, ini yang kalian harus cermati dan hati-hati ya. Ya, supaya ke depannya tidak ada salah ya. Nah, karena penulisan itu menunjukkan arti ya. Sekarang perhatikan contoh 1 ya. Ya, ini sebenarnya sudah ada ya. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Berarti kita bisa tulis dalam bentuk pangkatan yaitu negatif 2 dipangkatkan 3. Basisnya negatif 2, pangkatnya adalah 3. Demikian contoh yang B. Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Nah, Y-nya ini terdiri dari berapa faktor ini? 6 faktor. Berarti bisa ditulis Y-nya adalah basis, sedangkan pangkatnya adalah 6. Ya, jadi Y pangkat 6. Oke. Perhatikan contoh yang kedua. Ya. Ya, contoh yang kedua yaitu yang kedua nomor 1 ada negatif 0,3 dipangkatkan 2 dan 0,3 dipangkatkan 2. Negatif 0,3 dipangkatkan 2 berarti negatif 0,3 dikali negatif 0,3, yaitu negatif positif bukan negatif, maaf ya, positif 0,09. Sedangkan yang 0,3 dikuadratkan yaitu 0,3 dikali 0,3. Penulisannya boleh tanpa kurung karena ini tidak ada tanda negatifnya, tidak ada tanda yang doublenya ya. Boleh pakai kurung juga boleh, tidak masalah. Ya, hasilnya bagaimana? Yaitu sama, yaitu 0,09. Oke. Kita lihat contoh yang berikutnya. Ya. Negatif 0,3 dipangkatkan 3 dan 0,3 dipangkatkan 3. Ya, seperti tadi bahwa kalau yang negatif 0,3 dipangkatkan 3
Berarti negatif 0,3 kali negatif 0,3 kali negatif 0,3. Hasilnya itu negatif 0,027. Sedangkan yang 0,3 dipangkatkan 3, hasilnya yaitu 0,3 kali 0,3 kali 0,3. Hasilnya itu 0,027. Nah, sekarang perhatikan. Ini dua hal yang berbeda. Negatif 2 dipangkatkan 3 dan negatif 2 dipangkatkan 4. Ya. Basisnya sama-sama negatif 2. Pangkatnya ada 2 dan ada 4. Ada yang ganjil dan ada yang genap. Perhatikan. Negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Iya, negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Positif 4 kali negatif 2 negatif 8. Oke. Sedangkan yang negatif 2 dipangkatkan 4 itu berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Boleh kita teruskan, kalikan negatif 2 menjadi negatif 8. Negatif 8 kali negatif 2 positif 16. Boleh juga mengalikannya, negatif 2 kali negatif 2 yaitu positif 4. Yang belakang itu negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Positif 4 kali positif 4 yaitu positif 16. Ya, gitu. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Ya, pada contoh 3. Ya, ini ada operasi campuran. Nah, kita ingat kalau seperti ini. Pada operasi campuran itu, kita harus ingat kembali tentang kekuatan operasi. Mana yang harus didulukan? Perpangkatan, akar itu yang dulu. Kemudian baru kali dan bagi. Kemudian baru jumlah dan kurang. Seperti di sini contoh A yaitu 3 ditambah 2 kali 5 kuadrat. Maka 5 kuadrat yang kita dulukan. 5 kuadrat yaitu 25. Setelah itu baru hasilnya 25 dikali yang 2. Bukan 2 ditambah 3 dulu. Nah, hati-hati ini ya. Sering salah itu bahwa yang depan langsung dikerjakan. Nah, tidak. Operasi kekuatan itu yang kita dahulukan. 2 kali 25 yaitu 50. Jadi 3 ditambah 50 yaitu 53. Oke. Yang contoh B, 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 kuadrat. Nah, yang seperti ini, maka yang kuadrat duluan yang kita kerjakan. Ya. Yang pangkat, maaf. 4 pangkat 3 yaitu 64. Kemudian dibagi 8 ditambah 3 kuadrat yaitu 9. 64 dibagi 8 yaitu 8. Nah, yang pembagian dulu karena pembagian dengan penjumlahan kuat yang pembagian dulu. Nah, sekarang tinggal jumlahkan 8 tambah 9 yaitu 17. Saya kira cukup jelas. Nah, silahkan kalian mencoba melengkapi bentuk ini ya. Boleh, ini hanya untuk dicoba saja ya. Nah, kalian juga bisa berlatih dari buku paket matematika kelas 9 halaman 9 pada bagian ayo kita tinjau ulang. Itu bisa kalian coba ya. Ya, untuk materi kali ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita dalam belajar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selalu berdoa pada Allah dan selalu berusaha untuk belajar ya. Kita tidak tahu kapan kita menjadi orang yang pandai atau orang yang pintar. Yang penting kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Insya Allah setiap ada kemauan pasti ada jalan. Tidak ada yang sulit selama kita mau berusaha. Itu saja. Mohon maaf barangkali ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.